Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini, tanggal 26 Januari 2025. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini tanggal 26 Januari 2025. Oke. Ada keinginan untuk melupakan atau merilis ya mantannya. Aku lihat di sini mungkin dia selama ini tuh masih terhubung atau masih terkoneksi atau masih berurusan dengan mantannya. Nah, di sini dia ingin melepaskan atau merilis ya. Semua yang berurusan dengan mantan tuh pengen dia lepaskan. Karena kalau aku lihat di sini dia pengen rekonsiliasi lagi nih sama kamu, bahkan ingin menawarkan cinta baru ya, dengan versi baru atau dengan dianya yang sudah menjadi versi baru gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia masih ingin bersama kembali dengan kamu atau balikan, bahkan ingin menawarkan cinta atau hubungan baru. Oke, dia masih, tapi aku lihat di sini dia masih sering untuk saat ini ya atau hari ini dia masih dalam situasi memantau saja atau ingin cari-cari tahu dulu kabar kamu, keadaan kamu seperti itu. Bahkan aku lihat pun dari energi kamu pun masih sering ya stalkingin dia, juga masih pengen tahu sebenarnya dia sekarang lagi ada apa sih, ngapain sih ya, dia bersama dengan siapa sih, seperti itu. Jadi aku lihat di sini baik kamu dan dia sama-sama saling ingin memantau atau ingin mencari tahu keadaan satu sama lain ya, entah ini lewat media sosial ataupun secara langsung. Ada yang LDR aku lihat di sini, atau sebagian banyak dari kalian ini LDR, bahkan ada yang sampai dipisahkan oleh perairan ya, benua, pulau, lautan, samudra seperti itu ya. Atau danau juga bisa. Pokoknya di sini aku lihat ada yang LDR dan cukup jauh. Oke, kalau aku lihat keadaan dia saat ini atau situasi yang dia tunjukkan saat ini adalah keterpura-puraan, atau dia saat ini sedang menyembunyikan perasaan dia terhadap kamu. Dia sedang menyembunyikan apa yang sebenarnya dia rasa, apa yang sebenarnya terjadi dalam hidupnya. Dia saat ini masih memakai topeng ya. Jadi ada deception di sini. Dia masih menjadi sosok yang berpura-pura ya. Kalau misalkan dia sekarang pura-pura baik-baik saja, padahal enggak, sebenarnya hati dia hancur atau kehidupan dia yang hancur seperti itu. Jadi intinya sekarang dia menunjukkan sikap atau menunjukkan situasi keterpura-puraan. Hal yang sebaliknya lah gitu ya. Oke, perasaan dia terhadap kamu hari ini nampaknya memang ada keinginan untuk mengutarakan perasaan dia secara terbuka ke kamu, mengikuti apa yang kata hati dia katakan ya. Jadi kalau aku lihat saat ini sebenarnya kan dia masih merasakan cinta yang kuat terhadap kamu kan di sini. Nah, sehingga ada rasa sentimen ya yang kuat juga terhadap kamu, dan ini menggebu-gebu ingin sekali menunjukkan ke kamu atau ngasih tahu kamu bahwa dia sebenarnya masih sayang gitu ya. Dan ada emosi di situ juga. Maksudnya tuh emosi yang itu tadi menggebu-gebu ingin kamu tuh tahu kalau dia itu masih sayang gitu loh, dan kalian bisa bersama seperti itu. Kalau aku lihat dia ini nampaknya kemarin sempat kayak egois gitu ya terhadap kamu.
orang yang gampang bosenan, aku lihat di sini ya, orang yang gampang bosenan. Tapi ternyata kalau misalkan dia udah bosen terus itu menghindar atau menarik diri dari kamu, dia selalu bernostalgia terus ke kamu, dia selalu kepikiran kamu lagi. Akhirnya timbullah penyesalan di sini kalau sebenarnya dia seharusnya tidak apa ya, kalau bosan tuh tidak langsung berpisah dengan kamu atau menolak kamu atau tidak memperjuangkan kamu seperti itu ya. Jadi aku lihat ada rasa penyesalan, bahkan ada rasa frustasi yang dia rasakan karena mungkin menolak kamu atau tidak memberikan apa ya, kepastian, tidak memberikan effort di hubungan kalian sehingga ada penyesalan yang besar dari dia ya. Bahkan aku lihat ketika kamu mungkin saat ini sudah lelah atau kalian sudah berpisah, di sini dia merasa ada suatu kesempatan yang sebenarnya itu bagus gitu ya, kalau dia mau menerima kamu selama ini gitu. Kalian bisa bersama dalam jangka waktu panjang. Tapi karena dia sempat menolak kamu, bahkan mungkin gak cuma sekali dua kali gitu ya, atau tiba-tiba menghindari kamu, menghadirkan pilihan lain karena dia bosan bisa jadi ya. Nih ada two of sword. Jadi memang dia sempat menghadirkan pihak lain, ya kan? Jadi di sini dia merasa kesempatan mendapatkan kamu itu seperti sudah hilang gitu ya. Terus itu juga keadaannya stuck saat ini, apatis juga, tidak bisa melakukan apapun dan ya mungkin memang orangnya pemalas atau suka menunda-nunda ya. Intinya dia punya sikap atau sifat yang apatis gitu. Jadi saat ini dia nggak tahu harus berbuat apa, mau melakukan sesuatu pun mungkin males atau nggak berani seperti itu. Jadi hidupnya dan hubungan ini stuck ya. Perasaan dia terhadap kamu ingin dilanjutkan tapi dia nggak tahu harus berbuat apa, sehingga stuck di situ aja, hanya merasakan rasa cinta, rasa rindu, rasa ingin memiliki, tapi tidak ada tindakan atau tidak melakukan sesuatu. Dan aku lihat di sini ada kekecewaan yang dia juga rasakan ya, karena hubungan kalian berpisah. Terus itu juga karena si dia selama ini tidak memperjuangkan kamu, tidak memberikan kejelasan, tidak memberikan apa status atau gimana. Pokoknya di sini aku lihat ada kekecewaan. Terus itu aku lihat saat ini nampaknya dia kayak banyak fokus dia itu pada hal-hal yang negatif ya. Takut nanti nggak diterima lagi sama kamu, takut kamu memang sudah membenci dia, bla 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 kayak gitu. Karena kalau aku lihat Four of Cups itu menandakan bahwa dia ini punya suatu ketakutan akan melakukan kesalahan yang sama yang pernah dia lakukan di masa lalu sama kamu. Entah apa itu, misalkan takut nanti kalau misalkan dia minta maaf sama kamu terus kamu benar dimaafin dia, menerima dia lagi, takutnya dia nanti selingkuh lagi, akhirnya mengecewakan kamu lagi, atau bohong lagi, mengecewakan kamu lagi, seperti itu. Jadi aku lihat saat ini ada rasa ketakutan melakukan suatu kesalahan yang sama seperti apa yang dulu pernah dia lakukan, terutama tentang menyakiti kamu lagi, seperti itu. Makanya di sini dia sedang menghindari tindakan atau kelakuan atau menghindari kamu, karena di sini dia tidak mau menyesal lebih besar atau lebih dalam dari ini di kemudian hari gitu. Nah, mungkin situasi sekarang sebenarnya dia kan udah menyesal ya dengan perpisahan kalian sekarang, tapi dia nggak mau sampai lebih menyesal dari ini. Mungkin kamu akan benar-benar memblokir dia, benar-benar tidak akan memberikan dia kesempatan untuk tahu keadaan kamu ya, kamu benar-benar menganggap dia bukan siapapun dalam hidupmu. Nah seperti itu takutnya ya. Jadi aku lihat di sini ada ketakutan dia salah mengambil langkah, akhirnya menyesali langkahnya di kemudian hari. Makanya saat ini aku lihat kayak pergerakannya itu nggak ada gitu ya, kayak ya tidak terlihat pergerakannya, apatis itu tadi, apatis. Jadi kalau aku lihat dia ini sebenarnya masih dalam hal mencari pasangan itu masih kayak pilah-pilah gitu ya, antara kamu A, si B, si C. Nah ini nih mana yang menurut dia penilaian yang sesuai dengan maunya dia, pasangan yang sesuai maunya dia. Tapi memang ada impian, ada keinginan yang ingin dia capai atau yang ingin dia miliki. Ini tentang masalah pernikahan atau memiliki anak ya, atau memiliki
memiliki hubungan yang puas, aman, dicintai, dan berdedikasi sama kamu. Cuman dia merasa saat ini kamu tuh seperti sudah merasa nyaman dengan dirimu sendiri. Dia lihat kamu sepertinya sudah bahagia, sudah terbuka dengan potensi-potensi dirimu atau apapun yang dunia ini suguhkan untukmu, seperti itu ya. Nah, dia ini kan orangnya tuh masih nggak tahu ya mau ke siapa sebenarnya, atau mau pada siapa dia ingin berkonsisten menjalin hubungan gitu, atau berkomitmen ya menjalin hubungan atau menikah. Ini itu nih orang masih kayak banyak pilihan gitu, dan masih memilah-milah, masih menilai-nilai, membanding-bandingkan gitu ya. Makanya di sini mungkin ini juga yang membuat kamu kecewa ya. Terus juga ketika dia sudah selama ini memilah-milah, menilai-nilai, kamu itu menurut dia yang mendekati mendekati pasangan yang apa ya, yang asik, yang menurut dia oke, yang menurut apa ya, kriteria dia gitu ya. Jadi ketika dia sudah tahu bahwa kamulah orangnya seperti itu, tapi sekarang ya udah apa itu berpisah ya. Terus itu juga kan ini apa, dia lihat sekarang kamu tanpa dia, atau saat ini ketika kamu sudah lepas dari dia lihat kamu lebih bahagia. Bahkan dia melihat kamu mungkin sudah sukses ya, sudah nyaman, sudah berkelimpahan, seperti itu. Bahkan mungkin pencapaian-pencapaian yang selama ini kamu inginkan mungkin sudah kamu capai, sudah terpenuhi keinginan-keinginanmu, ya jadi kayak gitu. Ada kemungkinan apa, ya dia merasa kamu sekarang kok lebih baik, lebih sukses gitu. Kemudian ada Two of Swords ya, dan memang yang dia rasakan saat ini tuh masih bimbang, masih gambling, masih kira-kira nih pilihan antara A dengan B mana nih yang lebih baik. Misalkan antara kamu dengan pasangan dia yang lain, yang si A misalkan. Nih antara kamu dengan si pasangan dia yang lainnya, mana nih yang lebih baik, seperti itu. Atau misalkan dia masih bimbang tentang kalau misalkan aku datang lagi, kira-kira kamu mau nerima aku atau enggak ya? Nah, kayak gitu. Jadi saat ini tuh kayak masih banyak pertimbangan-pertimbangan yang belum apa ya, belum tahu dengan pasti ya. Presentase diterima kamu lagi atau enggaknya itu gitu. Jadi kayak belum ada rasa percaya diri bahwa mungkin lebih besar presentase diterimanya daripada enggaknya. Nah, itu belum terlihat, atau belum dia yakini, dia belum merasa yakin bahwa dia bisa diterima dengan presentasi yang lebih besar, seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat nih kan Two of Swords ini pedangnya sama panjangnya ya, dan sama beratnya juga kan. Jadi antara A dengan B itu kayak pilihan ini tuh kayak sama 50-50 presentasenya kayak gitu, atau kualitasnya, atau kemungkinan yang akan terjadinya. Nah, seperti itu. Makanya di sini dia kayak masih bingung, masih gambling untuk memilih tentang sesuatu itu ya. Kalau misalkan di sini kamu tahu bahwa dia punya pasangan lain, yaitu antara pasangan dia yang sekarang atau dengan kamu. Nah, karena mungkin dari kedua belah pihak ini, si kamu dengan si pasangan dia yang lainnya itu, dia rasa juga 11-12 nggak jauh beda gitu, atau ya mungkin sama gitu, sama ya, sama mungkin sama resikonya, atau sama keuntungannya, kerugiannya, atau apapun gitu. Dan yang dia rasakan saat ini adalah rasa ketakutan ya. Satu sisi dia juga takut bahwa kamu tidak akan menerimanya, kemudian ketakutan bahwa, tapi di satu sisi juga dia takut bahwa kamu nanti akan dimiliki oleh orang lain, takut apalagi, takut dia akan didamprat, dimarahi, disudutkan, dipojokkan oleh kamu, atau takut banyak hal lah ya, aku lihat di sini. Sehingga aku lihat ada kekhawatiran juga, ada rasa frustasi, dia pun merasa lelah dengan keadaannya ya, dengan situasi, dengan hubungan kalian juga. Jadi mungkin memang ada
keadaan dia yang mungkin belum baik-baik saja. Pokoknya di sini aku lihat dia ngerasa frustasi, merasa lelah, bahkan ada beban secara mental juga yang dia rasakan. Kenapa? Karena di sini kan dia sempat menyakiti kamu, mengkhianati kamu, memberikan pilihan lain, menghadirkan pilihan lain seperti itu. Makanya untuk saat ini dia butuh mengisolasi diri atau butuh untuk menarik diri, butuh untuk memberikan ruang dulu ke dirinya untuk apa ya, untuk tenang ya, untuk damai dulu hidupnya, untuk adem ayem dulu. Nah, kalau aku lihat sih sebenarnya orang ini juga takut mengambil resiko kayaknya sih ya. Orang itu takut mengambil resiko atau memang orangnya suka cari aman aja deh ketika dia lihat kamu kayak menunjukkan sikap penolakan atau marah sama dia, ya dia nggak mau memancing amarahmu lebih besar atau justru malah nantinya kamu menyudutkan dia atau justru malah membongkar semua keburukan-keburukan dia gitu. Jadi kalau menurut aku saat ini dia lagi butuh mengisolasi diri atau menenangkan diri, membutuhkan ruang untuk dirinya dulu untuk tenang dan damai. Ya, seperti itu. Ya, jadi kalau aku lihat ada penarikan diri, butuh untuk bermeditasi, maksudnya bermeditasi itu ya mungkin introspeksi diri, memahami situasi seperti itu ya, menganalisa, menilai seperti itu. Dan aku lihat mungkin ada sebagian dari mereka yang mungkin lagi sakit saat ini ya, entah sakit apa. Aku lihat berbagai macam mereka ada yang lagi sakit gitu. Nah, ini mungkin butuh untuk menyembuhkan sakitnya dulu gitu ya. Ya, aku lihat di sini sambil itu mengintrospeksi diri, kemudian menyusun suatu rencana untuk masa depan atau menyusun rencana untuk kedepannya mau gimana nih, apa yang harus dia lakukan. Bahkan rencana untuk hubungan kalian juga seperti itu ya. Ya, intinya aku lihat dia sedang mencoba untuk berkontemplasi atau melakukan kontemplasi seperti itu. Jadi menurut dia, baik kamu dan dia sebaiknya kalian satu sama lain menghabiskan waktu untuk berpisah aja dulu ya, berpisah. Kita fokus dengan diri kita masing-masing dulu aja. Kita untuk saling berpisah ini untuk saling rileks ya, tidak saling melukai, tidak saling mengkhawatirkan, tidak saling mencurigai seperti itu. Kemudian juga kita harus bisa saling merenungi ya, terutama si dia sih ya. Di sini dia butuh waktu untuk bersantai dulu, tenang dulu, merenungi apa yang telah dia lakukan dan merenungi apa yang harus dia lakukan nanti ke depannya, untuk bisa menghidupkan kembali gairah asmara ya terhadap kamu ya, seperti itu. Jadi kalau aku lihat di sini sebenarnya memang kamu dan dia satu sama lain membutuhkan ketenangan satu sama lain ya. Karena ketika kalian kemarin masih bersama itu ya, aku lihat penuh dengan kecemasan hubungan ini. Kamu sering ngerasa cemas sama dia, cemas takut misalkan dia menghadirkan wanita lain atau pria lain, cemas takut dia bermain api di luar sana ya, mengkhianati kamu bla bla bla, sehingga aku lihat hubungan ini memberikan rasa stres ya di diri kamu dan diri dia di diri dia juga, dan juga dipenuhi dengan ketakutan seperti itu. Jadi karena ada suatu tekanan yang begitu kuat selama ini di hubungan kalian, selama ini yang kalian rasakan di hubungan kalian, makanya di sini aku lihat kalian berdua memang butuh untuk memutuskan komunikasi dulu, mencari pengasingan atau mengisolasi diri atau menarik diri dulu dari satu sama lain seperti itu. Kemudian kayak mulai di sini aku lihat kayak dia itu mulai mencari-cari alasan tentang kenapa sih dia mau sama kamu, kenapa dia harus memperjuangkan kamu, kenapa dia atau perasaannya itu sulit melupakan kamu atau pikirannya sulit melupakan kamu. Jadi di sini dia mulai mengingat-ingat kembali alasan mengapa dia mau bersama dengan kamu ya. Terus itu juga ya di sini dia kayak gimana deh caranya ketika nanti ke depannya misalkan memang pilihannya adalah kamu,
Sedangkan kemarin ketika menjalin hubungan dengan kamu aja, hubungannya penuh dengan kecemasan, ketakutan, dan rasa stres. Nah, itu untuk kedepannya, ketika kalian nantinya misalkan bisa bersama lagi, cara menghadapi rasa stres itu gimana? Ya, agar hubungan ini bisa tetap terjalin terus-terusan gitu, jangka panjang, nggak on off, nggak gampang berkata putus atau gampang meninggalkan, seperti itu. Ya, jadi saat ini nampaknya baik kamu dan dia perlu waktu untuk menjauh terlebih dahulu, terutama menjauhi rasa stres kalian selama menjalani hubungan bersama itu. Dan aku melihat di sini nampaknya memang saat ini pemikiran dia rasa memang lagi buruk gitu, logika dia lagi buruk. Maksudnya begini, ketika dia ngelihat situasi hubungan kalian saat ini seperti ini ya, terus itu dia lihat juga situasi kamu seperti itu. Maksudnya kamu saat ini justru malah lebih menikmati hidupmu sendiri gitu kan, dan kamu lebih bahagia, kamu lebih sukses. Sedangkan keadaan dia saat ini kayaknya lagi nggak adem ayem, nggak tenang, penuh dengan kecemasan, kekhawatiran, kekecewaan, penyesalan, sehingga secara logika kalau misalkan dia paksakan untuk mengambil suatu keputusan menurut dia, nanti justru malah akan mengambil keputusan yang buruk atau menghasilkan solusi atau keputusan yang buruk, karena menurut dia kalau sekarang juga secara logika itu dipaksakan, dia takutnya nanti hanya mengambil suatu keputusan yang nggak bagus ke depannya, dan itu hanya terlihat seperti tergesa-gesa aja gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini keadaan dia nampaknya memang masih meragukan dirinya sendiri ya, karena itu tadi mungkin memang keadaan dia lagi belum baik-baik aja. Oke, nanti kita lihat deh apa sih yang membuat dia masih meragukan diri, terus itu juga apa sih yang membuat kalian satu sama lain itu saling stres menjalani hubungan ini, nanti kita lihat ya. Dan intinya saat ini bener-bener keadaan dia lagi stuck, lagi nggak tahu harus berbuat apa, bener-bener yang apatis, seapatis itu, dia nggak tahu mau ngapain atau solusi apa yang terbaik, harus berbuat apa, harus bertindak apa, dia nggak tahu, seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat di sini saat ini dia sedang menunda untuk memilih suatu hubungan karena memang masih ada keraguan dalam dirinya. Ya, memilih antara kamu atau yang lainnya, atau memilih antara kamu atau pekerjaannya dulu, atau kamu atau keluarganya, seperti itu ya. Jadi untuk saat ini nampaknya dia memang perlu memutuskan apakah hubungan ini harus dilanjutkan atau dihentikan, seperti itu. Karena di sini juga aku lihat ada rasa penyesalan yang besar juga. Dia merasa seperti situasinya yang dia rasakan sekarang itu seperti menghakimi dia. Kenapa? Karena aku lihat di sini ya, dia ini ternyata selalu menimbulkan masalah, menyebabkan masalah yang akhirnya membuat hubungan kalian selalu gagal. Dia tidak pernah belajar dari masa lalu. Nah, masalah yang mungkin dia selalu lakukan itu mungkin sebenarnya ya berulang kali terjadi gitu. Misalkan selingkuh lagi, udah dimaafin, diterima, selingkuh lagi, gitu-gitu terus. Sehingga aku lihat di sini ada penyesalan yang benar-benar dia rasakan, dan dia merasa seperti situasinya seperti kayak menjudge dia, apa sih, menghakimi dia, atau mungkin sikap kamu saat ini seperti menunjukkan kayak menghakimi dia gitu loh, bahwa dia yang salah, bahwa dialah troublemaker-nya di hubungan ini, seperti itu. Jadi dia ngerasa bahwa dia seperti nggak percaya diri ya, kurang rasa percaya diri ya karena ini ya. Entah memang sikap kamu sekarang seperti menunjukkan bahwa dia yang salah, kayak gitu loh ya. Jadi ada rasa seperti dihakimi gitu. Walaupun mungkin kamu tidak mengucapkan dengan kata-kata kamu menghakimi dia, tapi mungkin tindakan kamu ini seolah-olah kayak misalkan kayak kamu bener-bener close off dia, atau kamu bener-bener menghindari dia, kamu bener-bener memblokir, tidak mau tahu urusan, bahkan dia mungkin sempat menghubungi kamu, tidak kamu respon, sehingga kan di sini seolah-olah kayak dia ngerasa kamu itu bener-bener menganggap dia itu salah banget gitu loh ya. Jadi dia ngerasa kayak dihakimi. Terus itu juga ya, aku lihat di sini kamu tahu bahwa dia memang sepertinya tidak pernah belajar dari kesalahan dia di masa lalu, seperti itu.
Kemudian dia juga ngerasa kayak masih sulit lah ya untuk dijalani hubungan ini atau diambil suatu tindakan begitu. Karena menurut dia sebelum dia apa ya, kayak mengambil suatu keputusan, nampaknya harus ada pendekatan dulu nih sama kamu seperti itu. Ya, karena di sini juga aku lihat dia juga harus mempertimbangkan semua semua pembelajaran yang telah dia bisa ambil dari masa lalu dia bersama kamu. Apa sih yang membuat kamu marah? Apa sih yang membuat kamu saat ini memilih untuk close off dia, membuat kamu menutup diri dari dia? Nah, itu dia harus tahu dulu pembelajarannya, gitu, pelajarannya seperti itu ya. Oke, kita lihat deh apa sih yang membuat kalian satu sama lain ini merasa stres menjalani hubungan ini. Kenapa? Ada apa? Oke, yang aku lihat pertama di sini adalah hubungan ini rasanya seperti memenjara, ya. Ada seperti kayak sulit untuk merasa bebas, sulit untuk merasa apa ya, kayak bisa fokus dengan diri masing-masing. Mungkin salah satu terlalu memiliki keterikatan atau terlalu menempel atau terlalu ada addiction, ya, atau terlalu apa itu namanya, ketergantungan. Nah, seperti itu dia ngerasa ya, atau kalian satu sama lain merasa bahwa hubungan ini seperti hubungan yang memenjara gitu loh. Jadi kayak misalkan dia punya hobi tertentu ya, tapi mungkin kamu orangnya selalu nempel, atau dia baru aja kumpul-kumpul sama temennya sebentar udah dicariin terus, diteleponin terus. Nah, seperti itu contoh aja ya, misalkan seperti itu. Jadi baik kamu dan dia merasa hubungan ini seperti memenjara, mau move on atau mau melepaskan sulit, giliran mencoba untuk memaksa melepaskan, tapi kok ada rasa rindu, kangen, kayak nggak ikhlas untuk pergi, seperti itu ya. Jadi ada itu rasa seperti terpenjara di hubungan ini. Terus juga mungkin ada masalah dengan mental ya, salah satu mungkin ada yang apa itu namanya, punya masalah dengan mental ya, atau gangguan mental seperti itu ya. Misalkan narsistik ya, ADHD misalkan gitu, BPD atau apapun ya itu, atau apa, masalah mental, ada gangguan masalah mental seperti itu ya. Jadi aku lihat juga di sini merasa seperti terkurung di hubungan ini, merasa seperti tidak bebas untuk melakukan hobi atau pekerjaan atau keinginan-keinginan di luar hubungan gitu ya, aku lihat juga. Terus juga di sini energinya kuat, energi feminin ya, kuat energi feminin. Nah, mungkin yang di sini punya energi feminin ini, entah kamu atau dia, itu mungkin terlalu cerewet ya, terlalu terlalu khawatiran, terlalu curigaan, instingnya terlalu kuat. Yes, aku lihat di sini ya. Energi feminim itu biasanya intuisinya kuat, sehingga misalkan nih dia di luar sana melakukan apalah ya, dia misalkan kumpul-kumpul sama teman-temannya, terus dia mungkin tertarik dengan wanita atau pria lain gitu ya. Dia nggak ngomong aja, kamu yang jauh dari dia aja kayak kok ngerasa intuisi aku mengatakan bahwa nih orang bermain wanita nih di luar sana, atau bermain pria nih di luar sana, tebar pesona nih gitu ya, aku lihat ini. Nah, jadi belum aja ada konfirmasi sudah ada kecurigaan, karena memang intuisi kuat gitu ya, intuisinya kuat. Jadi itu dia ngerasa kayak dia kayak nggak punya rahasia, apa ya, kayak sulit gitu untuk memiliki rahasia dengan kamu, karena kamu punya intuisi yang kuat. Jadi belum apa-apa itu udah ketahuan aja gitu ya. Terus terlalu peka
ya, terlalu peka karena yaitu mungkin memiliki intuisi yang kuat. Aku lihat di sini yang energi feminin ini punya punya rasa keberanian atau terlalu terbuka. Ya, terlalu terbuka, terlalu berani. Nah, mungkin dia ini orangnya itu energinya lebih rendah. Misalkan kamu orangnya terlalu terbuka atau orangnya terlalu berani gitu ya. Nah, sedangkan dia mungkin orangnya itu kayak insecurean. Nah, energinya lebih rendah dari kamu sehingga tuh kayak terlalu risih gitu dengan keberanian atau dengan keterbukaannya kamu seperti itu. Terus aku lihat di sini energi feminin ini ya mungkin memang selalu mengutamakan hubungan atau koneksi. Jadi mungkin karena misalkan nih ya kamu itu terlalu berfokusnya pada hubungan gitu ya, pada kamu dengan dia aja gitu, sehingga mungkin dia untuk bebas melakukan apapun itu kayak sulit gitu, karena dikit-dikit kamu curigaan, dikit-dikit kamu kecarian dia, dikit-dikit kamu begini, dikit-dikit kamu begitu sama dia gitu ya. Jadi dia kayak nggak ngerasa bebas gitu. Ya, kemudian aku lihat di sini hubungan ini berbahaya ya, sehingga memang semesta selalu melindungi kalian atau mencegah kalian dari bahaya-bahaya yang akan ditimbulkan. Entah itu tentang apa, ya mungkin karena dia selalu menghadirkan pihak ketiga ya, atau dia belum selesai dengan masa lalunya seperti itu ya, sehingga hubungan mungkin sering on off, hubungannya gampang sekali melepas, hubungan gampang sekali putus ya, seperti itu, karena memang ada ada campur tangan semesta ya, memang semesta yang terjun langsung untuk menjaga atau melindungi kamu gitu dari dia ya, seperti itu. Karena memang aku lihat di sini ada suatu bahaya yang terjadi kalau misalkan terus-terusan dilanjutkan, karena ini nih ya, secara mental aja kamu kena kan, stres, kamu frustasi, capek, lelah, penuh dengan khawatir, jadi hubungannya itu nggak langgeng, hubungannya nggak sehat seperti itu. Terus itu TikTok aku lihat di sini berarti hubungan yang memang sudah harus berakhir. Jadi mungkin gini, kamu itu sudah memberikan dia kesempatan, sudah memberikan dia berulang kali waktu untuk melakukan perubahan, tapi ternyata sampai batas waktu yang kamu tentukan atau yang kamu berikan, dia ternyata tidak juga berubah. Nah, maka dari itu aku lihat di sini kamu sepertinya sudah selesai, sudah habis ya memberikan waktu ke dia. Nah, itu juga yang membuat hubungan ini stres ya. Karena mungkin juga hubungan ini terbatas oleh waktu gitu. Jadi mungkin karena orangnya kan bosenan ya, orangnya bosenan, jadi kayak mungkin baru 3 hari intim, 3 hari berkomunikasi secara intim, tahu-tahu udah ngilang ya, seperti itu. Jadi ada pembatasan waktu di sini, hubungannya on off ya, ada pembatasan waktu. Jadi di waktu-waktu tertentu aja nih tiba-tiba muncul, tapi tiba-tiba ngilang. Habis itu mungkin ngilangnya lama gitu ya, tahu-taunya selingkuh, tahu-taunya punya pasangan lain. Nah, seperti itu, ada batas waktu. Nightlife ya, jadi kalau aku lihat di sini mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang suka dunia malam ya, suka dunia malam, entah itu memang suka clubbing, suka minum-minuman keras, atau suka berjudi ya, atau mungkin dia juga orangnya itu lebih aktif di malam hari ya. Mungkin juga insomnia, bisa jadi ya, orang yang suka insomnia atau yaitu lebih aktif di malam hari gitu ya. Entah dengan siapa dia bergaul di malam hari ya, tapi lebih aktif di malam hari gitu ya. Nah, mungkin dia lebih aktif di malam hari dengan orang lain, bukan dengan kamu ya, seperti itu ya. Namanya dunia malam itu kan punya stereotip yang negatif kan. Nah, seperti itu. Bisa jadi sebenarnya kamu nggak masalah kalau misalkan malam-malam telepon atau chat dia atau kalian berinteraksi, tapi mungkin ini dia
aktif di malam harinya itu bukan dengan kamu, sehingga ya udah tahu-tahu misalkan di WA gitu dia online malam-malam, tapi kok nggak chat aku ya, nggak telepon aku, nggak ada interaksi dengan aku. Nih orang chatan sama siapa nih, interaksi sama siapa nih? Nah seperti itu ya. Jadi mungkin dia lebih aktif berinteraksi atau bersosialisasi di malam hari. Oke, kemudian di sini hubungan yang memberikan peningkatan secara spiritual. Memang biasanya kalau ada peningkatan spiritual ini biasanya memang ujiannya wow banget, ujiannya menyakitkan ya, bisa dibilang menyakitkan. Kenapa? Ya karena harus bisa ada ada peningkatan sampai di titik mana kalian itu memahami tentang diri masing-masing, tentang kualitas diri, termasuk tentang insting yang semakin kuat itu ya, tentang intuisi batin yang semakin kuat gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi karena ada kenaikan spiritualitas, kebangkitan spiritualitas seperti itu. Oh, ya, hubungan yang mungkin bisa jadi ini hubungan yang dirahasiakan, atau mungkin ya itu mungkin dia sudah punya pasangan sah atau kamu sudah punya pasangan sah, mungkin hubungan yang dirahasiakan, hubungan yang tidak sepatutnya dijalin seperti itu ya, karena mungkin hubungan yang dirahasiakan, hubungan yang tidak baik lah ya, hubungan yang kotor seperti itu. Bisa jadi juga mungkin hubungan ini juga hanya untuk memanfaatkan dalam hal seksualitas ya, memenuhi birahi semacam itu. Ini ada tragedi, ada forbidden love tuh ya. Jadi mungkin ada hubungan yang dirahasiakan ya, hubungan yang dirahasiakan, atau ya adanya perselingkuhan, entah ini kamu selingkuhannya atau dia yang punya selingkuhan, seperti itu. Juga mungkin banyak rahasianya ya, dia mungkin banyak merahasiakan sesuatu dari kamu seperti itu. Terus juga aku lihat di sini ada yang terjalin dengan cinta terlarang, yaitu tadi ya, misalkan dia punya pasangan lain atau kamu punya pasangan lain, atau kalian sudah punya pasangan sah, ya kalian berselingkuh atau dia yang berselingkuh gitu, sehingga sering sekali terjadi amarah di sini, atau mungkin salah satu pihak orangnya emosian, suka marah-marah seperti itu. Aku lihat di sini nampaknya memang masih ada beban yang masih ditanggung, misalkan beban anak, beban keluarga, beban orang tua, beban adik yang perlu disekolahi, seperti itu ya. Ada suatu beban yang masih harus ditanggung, beban pekerjaan bisa jadi juga seperti itu, sehingga seperti terkekang atau seperti terikat dengan beban yang dipikul ya. Bisa jadi mungkin dia masih memiliki beban yang harus dia pikul atau harus dia pertanggungjawabkan, harus dia apa namanya ya, harus dia berikan seperti itu ya. Terus itu orang yang merasa, atau dia ini orang yang merasa bahwa hidup dia penuh dengan kesedihan. Kayaknya kehidupan dia ini merasa hancur-hancuran gitu. Entah dia mungkin pernah gagal dalam hubungan, pernah bercerai, terus itu mungkin dia pernah bangkrut, mungkin dia pernah, ya hidup dia merasa kayak hancur, mungkin dia pernah apa ya, kayak tidak diakui lagi oleh keluarganya. Pokoknya di hidup dia kayak hancur-hancuran, sehingga kayak dia tuh ngerasa hidup dia tuh menyedihkan atau penuh dengan kesedihan. Dia merasa seperti hidup dia itu berjuang sendirian. Nah, dia merasa selalu sendiri, dia selalu merasa sendirian. Makanya di sini, walaupun misalkan dia sudah punya pasangan sah, misalkan dia selalu merasa sendiri gitu. Makanya dia cari selingkuhan, dia cari pasangan lain kayak gitu. Ya, karena itu mungkin dia tidak diperhatikan atau tidak dihormati, tidak disayangi
gitu ya, oleh orang-orang terdekat dia, entah itu orang tuanya, pasangan sahnya, atau pasangan dia yang lain, pacar atau siapapun gitu ya. Terus juga aku lihat di sini memang koneksi kamu dengan dia selama ini tuh kuat banget nih. Ada sinkronitas ya, ada sinkronitas. Jadi baik pikiran, hati dan tindakan itu sebenarnya memang tulus, memang sayang, memang cinta, memang ingin memiliki seperti itu. Jadi koneksi di antara kamu dengan dia kuat, ditambah lagi juga intuisi yang kuat juga. Gitu. Jadi mungkin ada obsesi di sini, tapi mungkin yang salah satu pihak terobsesi, yang salah satu pihaknya pengennya bebas, tapi tetap ingin ingin dicintai. Nah, mungkin dia orangnya NPD. Nah, seperti itu ya. Jadi maunya suka-suka hati, bebas, tapi tetap ingin dicintai gitu. Oke, hubungan yang mungkin gampang sekali memohon atau memaafkan atau meminta maaf ya. Jadi bisa jadi entah ini siapa yang salah, misalkan dia yang salah, tapi kamu yang selalu meminta maaf agar dia misalkan tidak pergi seperti itu. Nah, terus itu juga bisa jadi mungkin dia udah buat salah, tapi kalau misalkan dia melakukan apa ya, tawar-menawar lagi atau memohon sama kamu ya, atau meminta maaf sama kamu, gampang dimaafkan, gampang diterima lagi tanpa mungkin memberikan apa, tanpa memberikan apa sih namanya itu, ganti rugi gitu ya. Oke, terus itu juga aku lihat di sini dia merasa bahwa selama ini kamu dengan dia walaupun kalian itu bersama, walaupun kalian itu sudah statusnya pasangan atau statusnya pacaran atau apapun lah, masih PDKT-an atau crush atau apapun, dia selalu merasa seperti satu sama lain itu seperti asing atau tidak mengenal secara intim, tidak mengenal lebih dalam, tidak mengenal satu sama lain gitu loh. Jadi kayak cuman ya aku sama-sama aku cinta kamu, dia cinta aku cinta kamu cinta aku, tapi tidak saling mengenal lebih dalam, tidak saling intim. Bahkan dalam berkomunikasi pun mungkin jarang. Seperti itu. Ya, jadi apa tuh sebutannya? Cinta dalam diam kah? Tapi ditunjukin. Apa ya? Ya pokoknya kayak gitulah ya. Jadi walaupun kalian berdua tapi serasa asing. Karena ya mungkin jarang ada quality time. Terus itu juga dia kan mungkin berinteraksi dengan kamu di waktu-waktu tertentu aja. Dia lebih memprioritaskan pasangan lain atau teman-temannya atau dunia malamnya itu, ya kan? Atau apa deh gitu, hobinya, pekerjaannya gitu. Ya, oke. Terus itu juga aku lihat di sini mungkin dipengaruhi juga dengan lagu ya. Mungkin kamu orang yang suka membuat lagu atau mungkin memang kamu suka bernyanyi atau apa gitu ya. Pokoknya yang berhubungan dengan lagu, musik, nah seperti itu. Hubungan kamu dengan dia ini ada hubungannya dengan lagu. Misalkan nih, kamu itu kalau misalkan ingin mengungkapkan apa yang kamu rasa, ya kamu utarakan dengan lagu gitu. Ya, jadi kalau misalkan dia pengen tahu perasaan kamu saat ini sedang apa, ya tinggal dengerin aja hari ini kamu mendengarkan lagu apa. Itu yang kamu rasakan. Atau misalkan dia pengen tahu nih perasaan kamu saat ini seperti apa, ya tinggal dengerin aja lagunya gitu. Karena menurut dia mungkin kamu juga kalau mengutarakan atau ingin berbicara tentang perasaanmu terhadap dia itu mungkin lewat lagu gitu. Terus juga mungkin dia ini orang yang sering sekali memimpikan kamu atau kamu sering sekali memimpikan dia ya, seperti itu. Ditambah juga di sini ada telepatik ya, berarti memang telepati yang kuat gitu ya. Jadi seperti itu. Kalau aku rasa sih dia ini orang yang suka kebebasan, orang yang suka kilar-kilir sana sini, nggak mau dikekang. Sedangkan kamu mungkin orangnya itu pengennya yang ya udahlah, kalau kita pasangan itu ya selalu perhatian loh sama aku, terus itu ada lo quality time dengan aku, kayak jadi kayak mengekang atau kayak mengikat gitu, kayak nggak boleh dengan yang lain seperti itu, karena yaitu insting juga mungkin kuat. Oke, ini ya, jadi hubungannya itu tidak balance
satu sama lain. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio, dan Pisces, Aquarius, Libra, dan Gemini. Itu saja, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada 6, 3, 2, 28, 27, 26, 1, 20, 21, 19, 8, 31, 30, 22, 14, 25, 11, 18, 12, 12, 15, 9, 5, 10, 13, 7, 24, dan 29. Kemudian bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada Maret, Agustus, Februari, Januari, April, Desember, November, Juni, Oktober, dan Juli. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia. Silahkan disituasikan saja. Ada sio ular, sio kuda, sio tikus, sio kerbau, sio kelinci, sio monyet, sio naga, sio babi, sio kambing, dan sio ayam. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. X P R A U Q Z W O N H D Y E V K O S L I F B M G J. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.